Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian moral dan etika. Dalam pengertian etika, saya mengambil dua pengertian yang berbeda. Yang pertama, dalam bahasa Yunani, istilah etika dari kata ethos, yang berarti baik dan benar. Selanjutnya, etika merupakan serangkaian peraturan yang dibuat atas dasar pemikiran dan penilaian dari pemikiran pribadi tentang sesuatu hal yang baik dan benar. Di sini merupakan perbedaan mendasar antara moral dan etika, di mana etika dalam setiap negara tadi berbeda, sedangkan moral di setiap negara bisa saja sama, berdasarkan budaya, agama, dan adat istiadat yang dianutnya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agustina Megaranti. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang moral dan etika. Moral berasal dari bahasa Latin, jamak atau mores, yang berarti kebiasaan atau adat. Sedangkan etika, istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yang mempunyai banyak arti, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam moral ada istilah nilai moral. Yang pertama, nilai moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia. Sedangkan yang kedua, norma moral merupakan tolak ukur untuk menentukan apakah sikap dan perbuatan manusia dilihat dari segi baik dan buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku yang peran tertentu dan terbatas. Etika mencangkup peranan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika diartikan sebagai nilai dan norma moral, kedua kumpulan asas nilai moral, ketiga ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Ini saya akan menjelaskan materi saya tentang etika dan etiket, amoral dan immoral. Yang pertama, pengertian etika dan etiket. Etika yang berasal dari kata Yunani yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Di sini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup yang baik kepada orang lain maupun di masyarakat. Etika menurut Kazmir adalah tata cara berhubungan dengan manusia lain. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut KBBI, dituliskan juga bahwa arti etika adalah ilmu tentang hak dan kewajiban yang biasa disebut moral atau akhlak. Oleh sebab itu, etika merupakan suatu ilmu yang objeknya berupa manusia, bukan binatang, bukan hewan, bukan tumbuhan. Dan juga etika mempunyai sudut pandang normatif. Maksudnya, dia melihat dari sudut baik buruk mengenai perbuatan manusia. Dalam rangka menjernihkan istilah, maka kita harus memperhatikan apa bedanya etika dan etiket. Di sini, etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Oke, saya ulangi, etika itu moral, sedangkan etiket sopan santun. Ya. Selanjutnya, etika ternyata memiliki 3 jenis, yaitu etika filosofis. Etika ini berasal dari kegiatan berpikir yang dikerjakan manusia. Oleh karena itu, etika termasuk dari bagian filsafat. Yang kedua, etika teologis. Ternyata bukan hanya satu agama,
tertentu, melainkan setiap agama dapat memiliki etika ini secara masing-masing. Jadi dia tidak terpaku sama satu agama saja, dan semua agama berhak mempunyainya masing-masing. Yang ketiga, relasi antara etika filosofis dan etika teologis. Pertemuan antara kedua etika di atas, ternyata terdapat lagi 3 jawaban yang menonjol. Yang pertama, revisionisme, yaitu mengoreksi dan perbaiki etika filosofis. Yang kedua, sintetis, yaitu mempertahankan identitas masing-masing menjadi satu hal baru. Yang ketiga, diaparalelisme, menganggap kedua etika tersebut sebagai gejala-gejala yang sejajar. Contoh, sini ada contoh etika dan etiket. Yang pertama, mengembalikan barang milik orang lain yang telah dipinjam. Berarti di sini kita mempunyai kesadaran bahwa apa yang telah dipinjam itu harus dikembalikan. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan, berceceran di jalanan. Gitu. Yang ketiga, menghormati orang lebih tua. Seperti bicara yang sopan santun, gaya bicaranya, menyapa, bersalaman kepada orang tua, salaman, cium tangan, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh etika. Nampak di sini bahwa seseorang yang sedang memakan ramen. Di Jepang sana, jika kita memakan ramen sampai bersuara, kita dianggap baik. Di situ, jika kita memakan ramen sampai bersuara, di situ kita menghargai pemilik toko ramen tersebut. Beda halnya jika di Indonesia, jika kita makan ramen atau makan mie sampai bersuara, itu dianggap tidak baik karena tidak enak didengar oleh orang-orang. Di sini ada kutipan, yaitu jujur itu hebat. Di mana jujur itu berlaku di setiap daerah, di setiap negara. Sehingga ketika kita tidak jujur atau berbohong, di situ moral kita patut dipertanyakan. Selanjutnya, pengertian amoral dan immoral. Di sini, walaupun terlihat mirip, amoral dan immoral itu mempunyai 2 kata yang tetap saja memiliki sebuah perbedaan. Dan artinya bahwa amoral itu merupakan suatu sikap atau tindakan yang tidak mengkhawatirkan apakah tindakan tersebut baik atau buruk. Sedangkan immoral yaitu tindakan yang tidak memiliki moral. Seperti contoh amoral, seperti gambar di samping ini adalah tindakan amoral. Misalnya ketika kita sedang berjalan, tindakan ini yaitu tindakan yang netral. Netral maksudnya kita tidak berbuat kejahatan atau kita tidak juga berbuat kebaikan. Begitu. Sedangkan immoral di sini kita lihat pada gambar ini adalah anak ini melakukan tindakan yang immoral, yang sangat melawan ajaran moral. Yaitu tindakan yang bertentangan, yang dapat menimbulkan konflik, tindakan yang tidak terpuji. Nah, disinilah perbedaan antara immoral dan amoral.
Jadi, amoral tadi yaitu tindakan yang netral, tidak melakukan kejahatan, tidak juga melakukan kebaikan. Dan immoral ini adalah tindakan yang melawan ajaran moral, seperti yang anak ini lakukan.